nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita kitab Ushulul Fiqh, dan hari ini kita akan berbicara tentang ijma'. Sumber hukum dalam Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah ijma'. Hadza huwa ad-dalil alladhi yalin nusus fil qawatil wal ihtijaj. Ijma' itu adalah dalil yang mendampingi, ya, nas-nas yang ada dalam Al-Quran maupun nas-nas yang disampaikan oleh Rasulullah, yakni hadis. Jadi setelah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, maka yang ketiga ini adalah al-ijma'. Wa huwa fi martabati talin nusus. Dalam kedudukannya, dia ijma' ini merupakan sumber hukum yang ketiga, mendampingi, ya, sesudah Al-Quran dan sesudah Al-Hadis. Walaqad qassama Syafi'i al-ahkam al-mustaqqah min al-adillah asy-syar'iyyah ila al-ahkam fid dhahir wal batin. Menurut Imam Syafi'i, hukum-hukum yang dikeluarkan dan menjadi sumber hukum, saya ulang lagi, menurut Imam Syafi'i, hukum-hukum yang dikeluarkan dari nas-nas syar'i Al-Quran maupun hadis itu ada dua macam. Yang pertama yaitu nas Al-Quran yang menjadi sumber hukum zahir dan batin. Al-Quran itu adalah sumber hukum secara lahir dan batil, secara lahir dan substansi. Itu Al-Quran dan Al-Hadis. Wahiyal ahkamul lati tukhadu minan nusus al-mutawatirah Qur'anan aw sunnatan mutawatirah. Sumber hukum yang lahir maupun yang batin dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan hadisnya adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu, Bapak dan saudara sekalian, adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, di mana sekian banyak orang itu tidak mungkin akan adanya kebohongan. Namanya hadis mutawatir. Nanti sesudah hadis mutawatir ada lagi tingkatannya, yang kedua adalah hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tapi di bawah hadis mutawatir. Nah, yang ketiga ada namanya hadis al-ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang, di bawahnya hadis masyhur. Jadi sumber hukum ada yang diambil, namanya sumber hukum secara zahir, hukumnya adalah secara zahir dan batin, itu dari Al-Quran dan hadis yang mutawatir, lahir dan batin. Lahirnya seperti ini, substansinya seperti ini, lahir batin. Tapi ada juga hukum yang diambil,
hukum yang ketetapannya secara zahir saja. Jadi hukum itu diambil dari zahirnya saja, tidak sampai batinnya. Nah, hukum yang diambil zahirnya saja itu bersumber dari hadis ahad. Nah, maka menurut Imam Syafi'i, hadis ahad itu tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil sebuah hukum. Tetapi ulama yang lain boleh, tetap asal memenuhi syarat-syaratnya. Jadi saya ulang, Bapak dan Saudara sekalian, Imam Syafi'i membagi bahwa dalil-dalil yang keluar dari Al-Quran, yang diambil dari Al-Quran dan hadis mutawatir, itu hukum ketetapannya adalah secara lahir dan batin. Hukumnya lahir dan batin. Tetapi kalau sumber hukum diambil dari hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang, itu hanya menghukumkan secara lahir saja. Nah, itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Jemaah sekalian dirahmati Allah, maka disinilah Rasulullah SAW, disinilah Imam Syafi'i berkata, yuhkamu bil kitab was sunnah al mujtama' alaiha allati la ikhtilafa fiha hukman bil haqqi fid dhahir wal batin. Maka suatu perkara dihukumi secara pasti, hukum zahir dan batin, itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis mutawatir. Wa yuhkamu bis sunnah min tariqil infirad wa la yajtami'u alaihi nas fanaqul hukmuna bil haqq ad-dhahir saja. Kalau sumbernya diambil dari hadis ahad, maka itu hanya untuk menghukumi yang zahir saja. Nah, begitu menurut Imam Asy-Syafi'i. Wal ijma' wa ittifaqul mujtahidin minal a'immatil islamiyah fi asrin minal usur ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'in fi amrin minal umuril amaliyah. Sekarang pertanyaannya, apa sih Pak ijma' itu? Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid yang menggali hukum, yang menetapkan hukum, menggali sumber-sumber dari Al-Quran maupun hadis. Kalau tidak ada Al-Quran dan tidak ada hadis, bagaimana? Nah, inilah namanya mujtahid. Nah, itu kesepakatan para mujtahid di satu masa sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ijtihad itu adanya sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di masa Rasulullah tak seorang pun berijtihad. Kenapa tidak berijtihad? Karena semua persoalan, ada masalah, ada kasus, sahabat tidak tahu hukumnya, tidak tahu bagaimana ketetapannya, langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah bisa menjawab, maka langsung dijawab, dan itu tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika persoalan itu, hari itu tidak bisa dijawab oleh Rasulullah, maka Rasulullah menunggu datangnya atau turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ijtihad itu tidak terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijtihad itu terjadinya adalah masa sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ada ijma' sahabat, ijma' ulama sesudah sahabat, dan ada ijma' fuqaha sampai saat ini. Itu nanti kita akan ceritakan bagaimana ijma'nya sahabat,
bagaimana ijma'nya sesudah sahabat, lalu bagaimana ijma'nya ulama saat ini. Saya ulang lagi, apa itu ijma'? Ijma' adalah kesepakatan ulama mujtahid untuk satu perkara, untuk persoalan, dan itu terjadi sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana itu bisa dikatakan ijtima'? Nanti ada penjelasannya. Tidak bisa dikatakan hanya kumpul-kumpul ulama beberapa orang di Monas misalnya lalu menyatakan itu ijma'. Tidak bisa, karena ada syarat-syaratnya. Apalagi cuma sekebayaran baru. Ijma' itu harus satu negara diwakili oleh ulama-ulama yang sudah diketahui kealimannya. Itu ijma'. Tapi kalau kumpulan-kumpulan beberapa ulama, itu bisa saja disebut sebagai kesepakatan ulama itu saja, dan itu hanya dipakai oleh kelompok itu saja, tidak bisa disebarkan secara umum, secara nasional. Ijma' itu ada syarat-syaratnya dan ada ketentuan-ketentuannya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan jelaskan satu persatu bagaimana ijma' itu diakui sebagai hukum, bagaimana prosesnya dan apa syarat-syaratnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.